Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang berita yang lagi trending, bahkan sudah viral hingga sore hari ini, yaitu kesepakatan antara Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, dengan Shin Tae-yong untuk melanjutkan kerjasama agar Shin Tae-yong tetap melatih Timnas Indonesia sampai tahun 2027. Tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua yang sudah bisa melihat progres dari Timnas Indonesia dan pukulan telak atau tamparan keras bagi mereka yang benci dengan Shin Tae-yong atau juga tidak suka dengan kemajuan Timnas Indonesia sejak dilatih oleh Shin Tae-yong. Apalagi dengan kebijakan Shin Tae-yong yang menginginkan pemain-pemain keturunan Indonesia atau yang punya darah Indonesia untuk juga membela Timnas Indonesia. Tetapi seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa Shin Tae-yong bukan saja pelatih yang disiplin, tetapi Shin Tae-yong juga adalah pelatih yang ahli taktik. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena yang pertama, dia bisa meningkatkan performa dari para pemain di atas lapangan dengan taktik yang berbeda. Ya, jika teman-teman nonton pertandingan pertama Timnas Indonesia U23 lawan Qatar, kita bisa melihat bahwa para pemain Indonesia memilih untuk bertahan dan bermain counter attack. Kemudian lawan Australia, para pemain Indonesia diminta untuk menyerang lebih dulu, kemudian baru bertahan. Lawan Yordania, para pemain Indonesia bermain all out attack, artinya nyerang sampai pertandingan selesai. Tetapi performa dari para pemain kan bagus-bagus saja. Artinya apa? Shin Tae-yong ini sudah bisa memahami kemampuan dan kapasitas dari para pemain Indonesia yang dia sudah latih untuk waktu yang cukup lama. Dan jangan lupa, ketika Shin Tae-yong baru melatih Timnas Indonesia, ya kan, di tahun pertama sebetulnya dia tidak bisa berbuat banyak karena kan ada pandemi. Liga pun berhenti untuk waktu yang cukup lama. Tetapi perlahan-lahan, ya, slow but sure, perlahan tapi pasti, kita sudah bisa melihat progres dari Timnas Indonesia. Memang kita lihat bahwa Shin Tae-yong ingin agar para pemain keturunan Indonesia juga membela Timnas Indonesia. Tetapi kan sebetulnya bukan itu saja inti kekuatan dari Timnas Indonesia. Tetapi juga ada pemain-pemain yang berasal dari Liga Domestik kita yang juga bisa perform. Artinya apa? Artinya ini kembali lagi kepada kemampuan Shin Tae-yong untuk meramu taktik sesuai dengan kemampuan dari para pemain kita. Siapapun pemain itu dan berasal dari klub manapun dia dan bermain di kompetisi manapun dia, yang penting pemain tersebut bisa mengikuti rencana permainan dari Shin Tae-yong. Walaupun kita tahu masih ada kekurangan, ya dong teman-teman, seperti yang selalu saya katakan, there is no perfect team. Tidak ada tim yang sempurna. Pasti ada kekurangan dari sebuah tim, tetapi kekurangan itu tentu akan terus dibenahi oleh sang pelatih. Dan dalam case ini Shin Tae-yong kita tahu tidak pernah puas. Dan dia selalu ingin agar para pemain itu bisa melewati batas kemampuannya. Atau istilah kerennya itu over the limit. Pokoknya ayolah dipush terus nih para pemain. Sehingga sekarang kita bisa melihat pemain-pemain yang bermain di lini pertahanan pun punya yang namanya visi permainan. Gak percaya? Nonton saja pertandingan-pertandingan dari Timnas Indonesia, baik itu di level senior atau juga di level U23 dalam beberapa pertandingan terakhir. Karena banyak sekali umpan dari ruang pertahanan yang bisa menuju ke lini serang secara akurat. Artinya apa? Artinya teman-teman, sekarang para pemain Indonesia sudah bisa bermain mengandalkan kecerdasan. Itu yang selalu saya katakan. Ya kan? Teman-teman bisa menonton ulang beberapa konten dari channel YouTube Triple B, di mana saya selalu menjelaskan bahwa para pemain kita harus bisa bermain mengandalkan visi, mengandalkan intelijensia. Dan Shin Tae-yong juga beberapa kali sampai mengajarkan para pemain bagaimana caranya passing yang benar, bagaimana caranya shooting yang benar, bagaimana caranya bisa mengatur tempo permainan. Padahal seharusnya sebagai pelatih timnas dia langsung masuk ke tactical, betul dong? Ya kan? Ngapain sih capek-capek mengajari para pemain? Tapi dia paham, dia harus memberikan masukan kepada para pemain agar permainan mereka secara individu lebih improve dan juga nanti secara tim bisa menyatu. That's why permainan dari timnas sekarang mengandalkan yang namanya kolektivitas. Masih sih kadang-kadang kita melihat pemain yang egois, tapi kan sudah berkurang ini. Iya kan? Marcelino saja yang sebelumnya lebih lama menguasai bola, kita lihat di pertandingan terakhir, enak banget kan permainannya kan? Ada tuh kan passing antara dua pemain, ada juga passing segitiga kan, umpan-umpan pendek. Kan enak kita nontonnya. Iya dong? Menghibur juga kan bagi kita. Dan saya pikir dalam hal ini kita juga perlu mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang menepati janjinya untuk perpanjang kontrak dari Shin Tae-yong sesuai dengan target yang sebelumnya dia tetapkan. Dan hebatnya juga Shin Tae-yong itu optimis loh. Dan menerima target-target yang ditetapkan oleh PSSI. Artinya pelatih ini juga siap menerima tantangan. Nah, saya suka pelatih seperti ini. Jadi istilahnya gak takut.
Artinya dia punya mental yang kuat. Itu jugalah yang tertular kepada para pemain kita. Sehingga para pemain kita sekarang itu masuk ke lapangan dengan kepercayaan diri yang memang diperlukan. Saya tidak mengatakan overconfident, nggak boleh. Ya dong, sesuatu yang over itu tidak baik. Tapi kepercayaan diri itu dibutuhkan agar para pemain tidak khawatir apalagi takut dalam mengambil keputusan. Nah, teman-teman masa lupa, Shin Tae-yong kan selalu mengatakan bahwa para pemain tidak boleh takut sebelum bertanding dan harus berani mengambil keputusan. Walaupun bahwasannya kadang-kadang keputusan itu juga salah. Yang biasa juga bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Tetapi mereka harus mulai mengambil keputusan tersebut. Agar nanti ke depannya mereka lebih berani. Agar ke depannya mereka punya inisiatif untuk istilahnya, ya kan, memberikan passing secara cepat. Shooting dari luar kotak penalti. Kalau bisa pressingnya secara tinggi. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya melihat diterapkan oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pernah juga di Timnas Indonesia U20, kemudian Timnas Senior, dan sekarang Timnas Indonesia U23. Dan Shin Tae-yong ini kan adalah pelatih pertama Indonesia yang mampu membawa Timnas Indonesia Senior lolos dari fase grup Piala Asia dan juga Timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup Piala Asia U23. Terus, ya kenapa enggak kita mengapresiasi dia? Ya kalau kita mau mengkritik Shin Tae-yong, tidak ada masalah dan tidak ada salahnya. Kenapa kita tidak boleh mengkritik? Dan saya yakin Shin Tae-yong bukanlah pelatih yang anti kritik. Buat apa juga dia anti kritik? Kan kadang-kadang dia juga perlu dong saran atau masukan dari kita atau dari pihak-pihak lain. Tetapi dalam memberikan kritik, itu juga tidak boleh over. Kan tadi kan saya katakan, segala sesuatu yang over itu tidak baik. Jadi jangan sampai kerjaan kita hanya mencari kesalahan atau kelemahan dari Shin Tae-yong. Karena kalau kita ingin mencari kesalahan atau kelemahan dari orang lain itu paling gampang. Gampang sekali. Iya kan? Gampang. Mungkin teman-teman juga sekarang bisa berkomentar. Salah Bung Binder, kenapa pakai kacamata? Kan bisa saja. Nah, tapi kalian kan mungkin nggak tahu, saya harus pakai kacamata. Kenapa? Saya harus memproteksi mata saya yang belum sembuh nih. Ini belum sembuh nih mata saya nih. Iya kan? Masih sakit nih mata saya. Saya harus proteksi mata saya dari cahaya juga. Dan juga saya kan sering siaran juga kan di televisi. Saya harus memproteksi mata saya juga. Sebenarnya saya juga gak suka pakai kacamata, tapi sekarang untuk membaca saya harus pakai kacamata. Terus kok saya salah sih pakai kacamata? Ya walaupun mungkin saya gak kelihatan ganteng kan seperti sebelumnya. Tapi ya ini kan kalau mau mencari kesalahan kan gampang. Tapi kita juga harus lihat sisi positif dari segala hal yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Ya kan? Pada awal dia datang, dia sudah mengatakan bahwa fisik dan juga stamina dari para pemain kita tuh lemah. Mungkin banyak yang gak suka. Ya kenapa gak suka? Kan dia jujur mengatakan itu. Kemudian dalam cara passing, ya kan? Banyak sekali miss passing. Terburu-buru passing, ya kan? Shooting bisa melayang jauh, ya kan? Ini semua kan coba dia benahi. Terus ketika dia pernah mengatakan bahwa teknik dasar dari para pemain kita belum begitu baik, loh kok banyak yang marah? Kenapa? Kenapa harus marah? Kenapa? Memang kejujuran itu pahit, tetapi kejujuran itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Tapi kita kan juga harus memberikan solusi. Ya dong, jadi Shin Tae-yong memberikan solusi. Apa solusinya? Dia mulai membenahi teknik dasar permainan dari para pemain kita yang juga berimplikasi atau efeknya positif bagi para pemain juga secara individu. Nah, baru-baru ini kan Rizky Ridho yang saya baca beritanya, dia mengatakan, ya semoga benar, kadang-kadang media kita kan juga ya banyak membuat berita yang ya mungkin juga kita nggak tahu ya, seperti apa tuh kebenaran dari berita tersebut. Ini yang saya baca nih beritanya, dan bukan cuma di satu media, tapi di beberapa media. Yang Rizky Ridho mengatakan bahwa hasil omelan dari Shin Tae-yong itu membuat dia lebih berani maju ke depan. Jadi tidak selalu memberikan passing saja kemudian diam di belakang. Dan itu dia lakukan lawan Yordania ketika dia memberikan no-look pass kepada Witan. Artinya ini kan pelatih yang memang bagus. Ini pelatih yang memang bukan kaleng-kalengan. Ya tapi kalau namanya haters akan mencari kesalahan terus. Dan saya juga tidak pernah mengatakan bahwa Shin Tae-yong tanpa salah. Enggak, saya juga pernah beberapa kali mengkritik Shin Tae-yong. Tapi selain itu, saya juga mengapresiasi kerja dari Shin Tae-yong. Karena kelihatan ada hasilnya. Dan para pemain juga tampak punya hubungan yang harmonis dengan Shin Tae-yong. Bahkan sering bercanda, ya kan, ada postingan-postingan di sosial media, ya kan. Dan Shin Tae-yong seperti guru bagi mereka, ya kan, yang mengajarkan mereka cara yang benar untuk bisa bermain di level Asia. Dan juga pemilihan pemain keturunan dari Shin Tae-yong nih, ya kalau menurut saya sih sukses. Di level U23 bagus, di level senior pun bagus.
Dan sebelumnya kita tahu banyak yang berharap Sintayong gagal, apalagi setelah di 2 pertandingan awal babak kualifikasi Piala Dunia 2026 itu kan gagal meraih kemenangan. Tapi dia bisa memutarbalikkan keadaan dari Indonesia. Kenapa? Ya karena dia punya pemain-pemain yang mau fight di atas lapangan bagi Indonesia. Jadi dia memang memilih pemain ini sangat selektif. Dia pilih pemain-pemain yang memang bisa berjuang 110% di atas lapangan. Bahkan ingat gak dia pernah mengatakan dia inginkan pemain yang bisa berkorban lebih banyak di atas lapangan. Bukan artinya pemain lain nggak berkorban, enggak. Dia memang cari pemain-pemain yang punya fighting spirit yang tinggi. Ya, karena membela negara itu bukan sesuatu yang main-main. Ya kan teman-teman? Dan kita lihat para pemain di atas lapangan kalau perlu berkeringat darah, tetapi ya kadang-kadang kita juga harus memahami kesulitan dari para pemain. Ya kan? Indonesia ini kan lagi progres. Dan saya pernah mengatakan kan sebelumnya bahwa progresnya sudah 50%. Untuk 50% lagi, ya mungkin nggak bisa 100% lah ya, let's say 30% lagi Sintayong membutuhkan waktu. That's why saya selalu mengatakan kasihlah Sintayong tambahan waktu. Karena ini fondasi yang dia bangun, ini fondasi yang dia bangun. Betul kan? Ini generasi emas dari Timnas Indonesia. Maaf kalau saya semangat. Ya, saya harus semangat dong. Saya happy teman-teman. Seandainya pelatih baru, kita kan nggak tahu juga selera pelatih baru ini seperti apa. Iya kan? Kalau pemain-pemain yang nanti dipanggil beda-beda lagi, chemistry-nya gimana bisa tetap terjaga, ya kan teman-teman? Jadi inilah kabar baik yang memang kita tunggu-tunggu. Dan juga kan Sintayong ini kan ya melakukan banyak hal ya untuk bisa membentuk timnas yang kuat. Dia membangun fondasi bagi timnas, mengandalkan pemain-pemain muda, itu keberanian dia untuk memanggil banyak pemain-pemain muda sehingga sekarang kalau kita melihat total usia rataan dari starting lineup timnas Indonesia itu ya antara 22 sampai 23 tahun ya. Kalau di Piala Asia U23 ini juga Indonesia merupakan skuad yang termuda. Sebelumnya di Piala Asia Senior juga Indonesia merupakan skuad yang termuda. Jadi teman-teman kita tunggu saja nanti permainan dari timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan ke depan, dan kita tahu dini hari nanti adalah pertandingan perempat final antara Korsel versus Indonesia yang tentu kita akan all out mendukung timnas Indonesia. Dan kita bisa melihat bahwa Sintayong telah mengubah Indonesia menjadi tim yang sekarang mulai disegani di level Asia. Bahkan begitu banyak pengamat, jurnalis, atau juga ahli-ahli sepak bola lainnya atau stakeholder sepak bola lainnya di dunia ini mulai berbicara tentang Indonesia. Bahkan pernah saya mengatakan kepada teman-teman kan, teman-teman saya dari luar negeri nih, ya, beberapa kali ini kirim saya pesan singkat, bahkan sampai menelpon saya, bingung, kok Indonesia progresnya bisa bagus begini gitu. Di bawah Sintayong. Bahkan terlihat Indonesia bermain seperti tim Eropa. Ya saya sudah mengatakan ini karena berkat proses. Ya kan? Coba Sintayong tidak menjalankan proses. Ya dia cepat saja cari cara instan. Mungkin ya dalam beberapa tahun kita kelihatan bagus, tapi mungkin setelah itu akan menurun juga performa kita. Dan jangan lupa, sejak dilatih oleh Sintayong, ya kan ranking FIFA kita kan meningkat terus kan, alias meroket. Kita nanti nonton pertandingan lawan Korsel teman-teman, kita menikmati jalannya pertandingan dan kita memberikan total support kepada federasi, kepada jajaran pelatih, dan juga tentunya kepada para pemain timnas Indonesia U23 agar bisa melangkah lebih jauh lagi di Piala Asia U23. Dan nanti timnas Indonesia senior juga masih akan bermain di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin lagi untuk lolos ke round 3. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.